Sahabat, setiap harinya teknologi terus mengalami perkembangan. Begitupun teknologi komputer, salah satu bidang yang paling cepat mengalami kemajuan. Tahukah sahabat mengenai komputer kuantum yang dianggap merupakan superkomputer yang didesain sangat canggih dan cepat dalam pemrosesan datanya? Nah, seperti apa sih komputer kuantum? Bagaimana cara kerjanya dan apa manfaat komputer kuantum di era saat ini dan ke depannya? Yuk kita simak. Ide mengenai komputer kuantum ini berasal dari beberapa fisikawan, antara lain Charles Bennett dari IBM, Paul Benioff dari Argonne National Laboratory, David Deutsch dari University of Oxford, dan Richard Feynman dari California Institute of Technology. Pada awalnya, Feynman mengemukakan idenya mengenai sistem kuantum yang juga dapat melakukan proses perhitungan. Feynman juga mengemukakan bahwa sistem ini bisa menjadi simulator bagi percobaan fisika kuantum. Komputasi kuantum adalah hasil dari manipulasi fenomena fisika yang diatur oleh teori fisika kuantum yang bertujuan melakukan tugas sulit. Berbeda dengan superkomputer, yang merupakan komputer yang diinstalasikan dengan mengkombinasikan ratusan bahkan ribuan prosesor, RAM, dan VGA untuk memperoleh kinerja yang super cepat. Komputer kuantum menggunakan sistem fisika kuantum seperti atom, ion, foton, atau elektron dalam sebuah komputer standar. Mekanisme komputer kuantum menggunakan bit kuantum atau disebut qubit. Qubit adalah bit informasi 0 dan 1 secara bersamaan. Pada superkomputer, bit pada superkomputer menggunakan bit 0 atau 1 yang tidak beroperasi secara bersamaan melainkan bergantian. Hukum Moore menjelaskan bahwa sistem multi-qubit memiliki kekuatan melebihi apapun yang mungkin bagi superkomputer. Maka pada komputer kuantum, proses pengoperasian secara mekanis akan lebih cepat dibandingkan superkomputer. Dalam melakukan sebuah komputasi, memori pada superkomputer mampu melakukan perhitungan hanya pada sekumpulan bilangan secara simultan. Sedangkan memori komputer kuantum merupakan keadaan kuantum yang superposisi dari bilangan-bilangan yang berbeda. Sebuah komputer kuantum dapat melakukan perhitungan klasik reversibel secara bebas pada semua bilangan secara bersamaan. Hal itulah yang membuat komputer kuantum jauh lebih kuat dari superkomputer. Pihak Google mengklaim bahwa mereka menggunakan komputer kuantum untuk membuat sebuah algoritma untuk membuat proses pembelajaran machine learning yang lebih cepat dan efisien, di mana akan mempengaruhi kemampuan dari AI mereka. Perusahaan mesin pencari asal Amerika tersebut mengklaim prosesor SeedCommerce 54 qubit yang telah mereka ciptakan mampu melakukan komputasi sebuah masalah dalam waktu 200 detik. Sedangkan saat masalah yang sama dijalankan pada superkomputer yang paling canggih baru akan dapat diselesaikan selama 10.000 tahun. Di sisi lain, IBM Q yang merupakan komputer kuantum milik IBM saat ini ditawarkan untuk digunakan pada beberapa bidang, seperti untuk bisnis, pengembangan aplikasi, peneliti, dan para pengedukasi. Mereka bahkan sudah dapat menggunakannya melalui jaringan cloud. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika di masa depan komputer kuantum menjadi salah satu alat yang umum digunakan oleh masyarakat. Seperti halnya komputer yang dulunya hanya dimiliki oleh negara atau perusahaan besar.
Saat ini semua orang sudah bisa memilikinya. Oke, mungkin itu dapat saya share ke sahabat sekalian. Jika ada pertanyaan ataupun koreksi, silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di artikel berikutnya.